satu persekutuan gereja Kristen Injili yang berdiri kokoh dan mandiri menunaikan amanat agung. Mesbah Bulan Bina Keluarga September 2023 dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Keluarga baik, disegani, dihormati. 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang keempat. Syukur bagi Tuhan yang memelihara dan memberkati kita hingga saat ini, di mana kita mempersiapkan diri untuk memasuki dan menjalani kegiatan Bulan Bina Keluarga GKI pada bulan September 2023 sebagai bulan yang kita sepakati bersama untuk membangun spiritualitas keluarga. Melalui sidang ke-18 Sinode GKI di Tanah Papua yang berlangsung pada tahun 2022 di Waren Waropen, telah ditetapkan bahwa setiap 1 kali setahun, yaitu pada bulan September, diselenggarakan kegiatan Bulan Bina Keluarga. Bulan September dipilih sebagai bulan bina keluarga sebab pada bulan September ini kesibukan orang tua dalam hal mengurus pendidikan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi telah selesai. Sehingga baik orang tua bersama anak-anak juga majelis serta para pelayan bisa fokus untuk pelaksanaan kegiatan bulan bina keluarga ini. Selain itu, bulan September juga merupakan bulan transisi dari Triwulan 3 dalam tahun pelayanan. Sebelum GKI memasuki Triwulan keempat, yang dimulai dari bulan Oktober dalam tahun berjalan. Dengan demikian, maka bulan September adalah bulan syukur penuh perenungan, sekaligus mengantar kita mempersiapkan diri menyambut dan melaksanakan perayaan syukur HUT GKI di Tanah Papua pada bulan Oktober. Kita berharap melalui kegiatan Bulan Bina Keluarga GKI, kita mengalami suasana penyegaran dan pembaruan. Karena itu, kami, tim multimedia GKI Pengharapan, melalui bidang kerohanian, turut berpartisipasi aktif melalui suara pengharapan, agar ibadah di tiap keluarga dapat terlaksana. Nikmatilah persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan setiap keluarga. Nikmatilah persekutuan dengan persaudaraan yang rukun dengan saudara yang seiman. Doakanlah pelaksanaan kegiatan Bulan Bina Keluarga demi kebaikan, kebangkitan, spiritual, keluarga-keluarga GKI bersama Tuhan, kita pasti bisa. Meski jalan turun naik, mengaku jalan Tuhan baik. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita akan mulai dengan ibadah kita. Mari kita berdoa. Pertolongan dalam ibadah bina keluarga kita terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Mazmur 84 ayatnya yang pertama. Alangkah elok firman-Mu.
Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur puji-pujian kita di malam hari ini dari Mazmur 84, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Mazmur 84, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Kita akan baca secara bersama-sama dengan perikop rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anak. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siara. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang meminta air, bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urati. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu. Kita akan menyanyi bermazmur serta memuji-muji nama Tuhan dari Mazmur 84 ayatnya yang ketiga, yang diam dalam rumah-Mu. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, di malam hari ini kita akan membaca firman-Mu. Tuhan berkati kami, berikan Roh Kudus-Mu kepada kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti maksud dari apa kata firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Kita akan membaca firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Firman Tuhan untuk kita di malam hari ini dari Mazmur 128 ayatnya yang kedua. Saya akan baca untuk kita di malam hari ini. Mazmur 128 ayatnya yang kedua dengan perikop berkat atas rumah tangga. Ayatnya yang kedua, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Shalom. Metode ibadah kita di malam hari ini yaitu bercerita dengan tema keadaan saya baik hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, semua anggota dalam keluarga dapat menceritakan tentang sepanjang hari-hari tentang apa saja keadaan baik yang dialami oleh setiap anggota keluarga. Keadaan baik sewaktu di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di tempat olahraga, berkendaraan, dan yang lain-lain. Saya memberikan waktu bagi keluarga bercerita satu dengan yang lain selama 10 menit.
Shalom, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Markus Makatita dalam renungan bulan Bina Keluarga di malam hari ini, Selasa 26 September 2023. Tema kita masih sama, berbicara tentang pembaruan Tuhan atas alam ciptaannya. Dan pembacaan telah kita baca tadi dari Mazmur 128 ayatnya yang kedua. Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati dimanapun kita berada, ketika kita merenungkan bagian ini, memang secara khusus Mazmur 128 sedang membawa kita untuk kita menyadari secara khusus bagi seorang laki-laki, sebagai seorang imam, sebagai seorang suami, dalam tugas dan kerja kita. Dalam Mazmur 128 ayat 2 mengingatkan kita bahwa apapun bagian berkat yang bapak-bapak hari ini ketika membawa pulang ke rumah, maka pentingnya bahwa apapun yang kita bawa itu betul-betul dengan dari hasil keringat kita. Karena apa? Apapun yang kita bawa ketika kita beri bagi istri kita, kita beri bagi anak-anak kita beri bagi seisi rumah tangga kita, itu punya dampak yang besar. Maka dalam konteks ini Alkitab mengingatkan kita, yang pertama, kita harus bekerja dengan penuh takut akan Tuhan. Yang kedua, Alkitab mengingatkan kita bahwa ketika kita bekerja harus dengan sungguh-sungguh. Terlebih segala apapun hasil dari yang kita bawa ke rumah, itu dari hasil keringat kita. Kenapa? Karena ini bicara tentang hukum sebab akibat. Ayatnya yang kedua B katakan, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Maka hari-hari ini kata berbahagialah, maka hasil yang kita bawa itu menjadi berkat. Berkat bagi kita, berkat bagi istri kita, berkat bagi anak-anak kita, berkat bagi rumah tangga kita. Dan pendeta berdoa, dimanapun bapak-bapak hari ini bekerja, dimanapun hari ini kita bekerja, bagian ini mengingatkan kita supaya betul-betul kita takut Tuhan dan kita sungguh-sungguh. Dan pendeta berdoa supaya tangan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan menyertai dan memberkati segala hal yang kita kerjakan, sehingga di dalam semuanya ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan melihat tanda heran satu kepada tanda heran yang lain, bahkan berkat Tuhan yang satu kepada berkat Tuhan yang lain. Biarlah bagian ini membawa kita untuk kita semakin sungguh-sungguh dalam pekerjaan kita. Kenapa? Hidup ini adalah kesempatan untuk bekerja, tapi kesempatan untuk melayani, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Akhir dari sharing malam hari ini, keluarga dalam keadaan bergandengan tangan, kita menyelami hari ini kurasa bahagia. Keluarga dipersilakan untuk berdiri.
mengakhiri ibadah kita di malam hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kehidupan kami, jaga dan bimbinglah kami di setiap hari-hari kehidupan kami. Kiranya bulan bina keluarga ini dapat membantu kami untuk lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan, dan lebih sungguh-sungguh lagi beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Mengakhiri ibadah kita di malam hari ini, kita menyanyi bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian rohani 145 ayatnya yang ke-6. Sertai kami Tuhan. Mari kita berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, dan berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus turun ke dalam rumah keluarga ini selamanya. Amin.